على آله وأصحابه وأتباعه ومواله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku, ittaqullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita dijemput oleh Allah kecuali dalam keadaan iman, Islam, beramal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah mencari perbekalan dan menuntut ilmu ini salah satu juga bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman WSBP yang alhamdulillah waktu hari ini meluangkan waktunya untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal saleh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan tercepat seseorang mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan hidayah Allah itu dengan menuntut ilmu. Jadi hidayah itu dijemput, jangan santai-santai. Tapi hidayah itu dijemput. Man salaka tariqan, barang siapa seseorang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, sahalallah, Allah mudahkan. Bihi, dengan menuntut ilmu tersebut, tariqan, jalan kita ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan menuntut ilmu ini Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi semangat ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal malaikah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, la tad'u ajnihatiha. Malaikat-malaikat Allah ini meletakkan sayap-sayapnya. Artinya apa? Malaikat-malaikat itu ridho ya, meletakkan sayapnya ridhon li talabil ilm, karena mereka ridho mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Hatal hitan, sampai ikan-ikan yang di lautan yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah li talabil ilm, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Ya Rabb, ikan Pak yang ada di lautan jumlahnya berapa? Itu semuanya beristighfar untuk kita semuanya, dengan syarat talabul ilmnya ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan dari kantor ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Ya. Alhamdulillah jamaah Allah Subhanahu wa taala wa inna lillah. Alhamdulillahnya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup, diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla berada di bulan Ramadan. Ya innalillah, ya Ramadan tinggal 8 hari lagi jemaah. Kita di tanggal 22, nanti malam tanggal 23. Dan setelah ana lihat-lihat, rupanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat itu hanya nanti malam. Malam ganjil kan 21, 23, 25, 27, 29. Satu-satunya malam 10 terakhir Ramadan dan malam ganjil-ganjil 21 sampai 29 yang bertepatan dengan malam Jumat itu hanya nanti malam. Tanggal
tidak, tanggal 27 tidak, tanggal 29 pun tidak. Oleh sebab itu, tolong ya, yang sebelum-sebelumnya nggak itikaf, nanti malam diusahakan itikaf. Yang sebelum-sebelumnya males, tolong nanti malam setelah maghrib, antum ke masjid, pulang besok pagi. Setelah subuh baru ke kantor. Tolong ini malam. Nggak ada lagi yang berkumpul khairan. Para ulama menyebutkan, idza ijtama'al khairan. Para ulama salaf, ketika dua malam yang baik berkumpul, kemungkinan itulah Lailatul Qadar. Malam Jumat, malam 23. Allah alam. Tapi hanya Allah yang tahu ya. Karena alamat malam Lailatul Qadar itu nampaknya di siang harinya. Jadi udah telat tuh. Ya. Asyamsu sati'ah, matahari terbit dengan cerah namun tidak menyilaukan, itu paginya, jadi telat. Kalau udah nyari ini malam Lailatul, ini benar Lailatul Qadar. Tapi ketahuannya siangnya telat. Ya. Oleh sebab itu mohon maaf, nanti malam semangat kita menyebut Lailatul Qadar dan di hari-hari ganjil yang lainnya. Teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah yang maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di 10 terakhir Ramadan, amalan-amalan yang paling utama yang pertama jelas al-i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf ini adalah usaha kita, bahkan yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam di berbagai riwayat, baik riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau riwayat sahabat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam itu setiap tahun ya'takif, beliau beriktikaf asyrata ayam, selama 10 hari. Selama 10 hari. Beliau keluarnya ketika sholat subuh, keluar dari mu'takifnya untuk sholat Idul Fitri. Ini Nabi SAW. Yang Nabi sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi SAW, Nabi yang maksum, yang terbebas dari dosa. Nabi yang memiliki syafaat terbesar, Nabi kita SAW. Itu saja 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, syadda mi'zarahu, wa aiqadha ahlahu, wa ahya lailahu. Beliau melakukan 3 hal, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh mujahadah di 10 terakhir Ramadan, wa aiqadha ahlahu, mohon bangunkan anak istri, bangunkan ayah bunda kita, ingetin malam-malam ganjil terutama mohon maaf, yang nanti malam, tolong berusaha. Wa ahya lailahu, dan Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan. Bahkan di riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam majtahada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersungguh-sungguh melebihi Ramadan-Ramadan yang lain illa fi ashril awakhir, kecuali 10 terakhir. Berbeda. Mohon maaf, yang sebelum Ramadan per malamnya 1 juz, di 10 terakhir godaan semakin berat. Tapi seharusnya itu semakin apa, Pak? Bacaan Qur'annya ditingkatkan. Oleh sebab itu di Masjidil Haram untuk 20 malam ke-20 sampai selesai Ramadan, ini ada 2 versi salat tarawihnya. Tarawih yang pertama setelah sholat Isya. Tarawih yang kedua setengah 2. Kalau kita udah subuh, udah mendekati subuh. Karena beda 4 jam. Ini, jadi diijtihad, semakin semangat. Namun ya sekali lagi, namanya ibadah itu ada apa? Boringnya, ada futurnya, ada capeknya, betul. Karena dari awal Ramadan udah punya target-target, baca Qur'annya sekian halaman, kalau bisa per hari 1 juz, ada sedekahnya, ada qiyamul lailnya. Nah, ketika mendekati ujung-ujung Ramadan, ini terjadi futur. Futur itu apa? Males. Ya enggak? Karena biasanya semangat tuh di awal, betul. Pengantin baru juga semangatnya di awal. Kalau udah pengantin 50 tahun ya Pak jenengan, udah biasa aja itu. Udah nggak mau nyolek-nyolek juga. Ini biasanya kayak gitu. Sepeda baru, mobil baru itu kan semangat tuh kalau masih baru. Tapi kalau udah punya 5 tahun, 10 tahun, nyopir juga nggak mau. Enakan jalan kaki atau bersepeda. Makanya Nabi SAW untuk menyemangati agar
iman kita tidak kendor, agar semangat kita tetap terbarui, Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, taharrau, semangatlah antum lailatul qadri untuk menjemput satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan fi ashril awakhir. Jemputlah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu di 10 terakhir. Di 10 apa? 10 terakhir Ramadan. Karena yang paling mulia itu di 10 terakhir Ramadan. Kalau antum 10 terakhir Ramadan tidak bisa i'tikaf, pilih yang ganjil-ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau yang ganjil-ganjil juga berat, nanti malam jangan tinggalin. 23 plus malam Jumat. Bahkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sekali lagi hadisnya mauquf, udah Anda sampaikan kemarin ya, ada yang hadir. Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadri fi 27. Lailatul Qadri itu kalau hadis Muawiyah, namun hadisnya mauquf, artinya lemah karena ada masalah, tidak bersambung ya. Itu di 27. Itu harus serius. Tinggalkan perkara dunia untuk satu malam yang begitu luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala langsung naskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Yang kita hafal ayatnya. Surat Al-Qadr. Artinya malam yang paling mulia dari 360 malam ya Lailatul Qadr. Kalau hari yang paling mulia di muka bumi itu hari Arafah. Hari apa? Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau siang yang paling mulia itu bisa jelas tanggalnya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Antum bisa prediksi, bisa tentukan, dan jelas tanggalnya. Nggak maju, nggak mundur. 9 Arafah. Namun spesial Lailatul Qadr disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan agar semangat kita tidak kendor. Kalau ditentukan tanggal 27 saja ya udah. Nanti ramai masjid tanggal 27. 28 udah pada mudik, 29 nggak ada yang sholat tarawih. Ini repot. Disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus sekali lagi bacaan Qur'annya jemaah. Bacaan Qur'annya. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa, Pak? Bukan 12, bukan tanggal Masehi, Mang. Tanggal Hijriah ya. Tanggal 22 Ramadan. Tolong cek bacaan masing-masing. Dari Mas Novan, Mas Antum ya? Pak itu, Pak. Coba jenengan, Pak. Pak Halim. Pak Ali, Masya Allah. Dicek bacaan Qur'annya. Mohon maaf, antum sudah sampai juz berapa sekarang? Ada yang belum sampai juz 22? Kejar. Aneh belum sampai juz 22, baru juz 5. Karena udah diulang gitu kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena udah khatam sekali, ngulang lagi. Ini bagus. Tapi kalau hari ini belum sampai juz 22, tolong kejar. Harus selesai hari ini juz 22. Juz 22 itu di surat Al-Ahzab ya, ayat 31. Selesaikan Al-Ahzab. Setelah selesai masuk Saba. Saba selesai Fatir. Fatir selesai masuk Yasin. Surat ke-36 sampai ayat 28. Itu selesai juz 22. Kalau bisa selesaikan Yasin sekalian. Jadi habis maghrib sudah masuk As-Saffat. Jadi akan lebih mudah. Mohon maaf nih yang belum selesai bacaan Qur'annya, mohon kejar. Ada yang belum sampai juz 22, mohon maaf. Yang sampai juz 22 ada belum? Yang sampai juz 22 angkat tangan coba.
Yang sampai juz 22 angkat tangan, nggak apa-apa, ini untuk nyemangati yang lain. Sudah sampai juz 22 Pak? Oh, Masya Allah, 3 kali khatam. Takbir, Allahu Akbar. Jangan tepuk tangan di masjid ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yarhamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan dan tilawah antum Pak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini penyemangat jamaah. Bagaimana yang muda-muda? Tolong. Yang tua ini jangan, oh udah tua lah, ya wajar lah khatam 3 kali. Beliau itu udah kesibukannya banyak juga. Mungkin sudah punya cucu Pak. Kesibukannya sudah banyak, meningkat. Ini yang muda-muda, apalagi yang jomblo, ya Rob, belum khatam sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan lagi khatam? Tolong nanti malam sudah harus selesai surah Yasin. Insyaallah ya. Diusahakan sekarang ini, mohon izin ke bapak-bapak, ya anak teman-teman kita ketika di kantor sambil ngaji diizinkan agar barokah. Khawatir kita masuk ancaman Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hurrima khairaha faqad hurim. Seseorang yang terhalangi dari amal-amal soleh di bulan Ramadan, maka orang ini akan terhalangi amal-amal tersebut setelah Ramadan. Kalau Ramadan sekali lagi nggak pernah khatam Al-Quran walau sekali, maka mustahil antum bisa khatam Al-Quran sebulan di selain Ramadan. Mustahil Pak, nggak bisa. Kalau antum Ramadan nggak ikut qiyamul lail, salat tarawih, maka mustahil di selain Ramadan antum qiyamul lail sendiri 23 rakaat atau 11 rakaat atau 13 rakaat sendirian. Mustahil. Semakin berat. Ramadan ini dimudahkan oleh Allah semua amal-amal soleh dan Allah persulit maksiat. Semua amal-amal soleh di bulan Ramadan itu saking berkahnya Ramadan dimudahkan oleh Allah. Orang yang nggak pernah megang mushafnya sampai bulukan itu apa tuh? Kotor. Misalnya di lemari dibukanya setahun sekali, itu dibukanya di bulan Ramadan. Dibersihin sama dia, ya Allah, setahun nggak dibaca tahun ini. Alhamdulillah, keberkahan Ramadan. Yang nggak pernah sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba sholat tarawih. Ya Rabb, ini kebesaran Allah. Yang pelit sebelumnya, Ramadan, Masya Allah, mau berbagi, ini luar biasa. Kalau Ramadan kok nggak berbagi, kalau Ramadan nggak bisa mengeluarkan baik zakat mal ataupun zakat fitrah, wallahi di selain Ramadan akan semakin berat. Sekali lagi, zakat mal itu bukan harus di Ramadan Pak. Selama harta antum sudah sampai 1 nisab senilai 85 gram emas, begitu juga ketika dirupiahkan dan melewati putaran 1 tahun secara sempurna tanpa berkurang uang tersebut, maka mengeluarkan zakat mal itu mau di Muharram, mau di Dzulhijjah, ya nggak harus nunggu Ramadan karena sudah perputaran setahun. Adapun zakat fitrah memang di Ramadan saja. Antum mengeluarkan zakat fitrah di bulan Syawal nggak sah. Batasan zakat fitrah itu sampai sholat. Faman addaha qabla salati fa innaha zakatun maqbulah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakat yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Adapun yang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, maka dia terhitung sedekah biasa. Nah, jangan lupa. Ya. Zakat mal mohon dikeluarkan jamaah. Mohon dikeluarkan. Ya. Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon silakan baca-baca bareng-bareng, dibuka Qur'annya, pakai handphone, baca bareng-bareng surah At-Taubah ayat yang ke-9. Ayat surat ke-9 ayat 34 dan 35. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, Pak. Sudah ketemu? Ayatnya panjang ya. Ayat 34 dan 35. Allah Ta'ala surah ke-9 At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman,
Apa bunyinya? Sudah ketemu? Mas Novan? Coba bunyinya gimana Mas Novan? Pakai itu Mas Novan, mic Mas Novan bisa. Nggak usah, kan ada yang di luar. Allah. Ya. War-ruhban. Cukup sampai sini dulu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ini ayatnya ya. Sesungguhnya para rahib-rahib, pendeta-pendeta banyak yang memakan harta tanpa hak dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini ayat yang tentang zakatnya. Walladzina yaknizuna adz-dzahab. Adapun orang-orang yang mereka yaknizun, menyembunyikan adz-dzahaba, emas, wal fiddata, dan juga perak, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, kabar gembiranya dengan azab yang pedih. Nauzubillah. Azab yang pedih. Ayat 35-nya, يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباه هذا ما جلستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Barakallahu fiik. Kemudian Allah lanjutkan, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Na'udzubillah. Emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya 2,5%, yuhma, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai membara, sampai memerah, membara. Kemudian diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fatukwa biha jibahum. Maka emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya digosokkan. Jibah, di jidat-jidat dan muka mereka. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Ya Rabb. Ini Pak. Ini ancaman yang paling keras tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini di At-Taubah ayat 34-35. Hadza ma kanaztum li anfusikum, rasakan, Allah Ta'ala berfirman, rasakan harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengampuni dosa kita di bulan Ramadan ini, yang sebelum-sebelumnya nggak mengeluarkan zakatnya, tolong keluarkan sekarang. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. 8 asnaf. At-Taubah ayat 60. Ada hak fakir, ada hak miskin, ada hak amil. Ya, ada hak al-mu'allafati qulubuhum, orang yang mau baru masuk Islam. Wa fir riqab, yaitu hamba sahaya, wal gharimin, orang yang punya hutang, itu berhak mendapatkan zakat kita. Wa fi sabilillah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Wa binis sabil, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini ada hak dalam harta kita ketika harta kita sampai nisab, jemaah. Bahkan para ulama menjelaskan, zakat itu dibandingkan puasa Ramadan secara auliyat itu secara pentingnya, auliyat itu pentingnya mana? Pentingan mana? Zakat dengan puasa. Maka para ulama menyebutkan zakat lebih utama daripada puasa Ramadan. Daripada apa?
puasa Ramadan. Karena rukun Islam itu yang pertama syahadat. Itu yang paling pokok. Antum sholat, mau antum haji, tapi nggak syahadat, belum masuk Islam, nggak diterima semua amal ibadah. Kemudian yang kedua sholat. Yang kedua apa? Sholat. Baru yang ketiga apa Pak? Zakat. Baru yang keempat apa Pak? Puasa. Baru yang kelima apa Pak? Haji. Itu yang paling penting. Karena banyak orang yang puasa Ramadan, mohon maaf dia tidak zakat. Zakatul mal. Kalau zakat fitrah dia yang ngelaksanain. Ada zakat fitrah yang kecil, 2,5 kilogram beras sampai 3 kilo. Tapi kalau zakat mal, ya Rob. Padahal jamaah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Allah tidak pernah memisahkan antara perintah sholat, pasti setelahnya perintah apa? Zakat. Sedangkan puasa hanya di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Adapun perintah sholat, pasti setelahnya zakat. Contoh yang paling gampang, antum baca yang paling gampang surat apa? Al-Baqarah ayat 3. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Habis itu wa yu'tuz zakata. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kalau ada orang puasa Ramadan, kemudian dia nggak sholat, kira-kira puasanya sah tidak, Pak? Orang ini puasa Ramadan nih, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Pak? Gak diterima puasanya. Gak diterima. Karena yang aulawiyat, yang lebih pokok, ia tinggalkan. Begitu juga orang sholat, tapi dia belum pernah syahadat, karena dia pengen sholat aja, diterima tidak? Gak diterima. Bagaimana dengan orang yang puasa Ramadan, tapi nggak pernah zakat mal? Sama, Pak. Bagaimana orang yang haji, tapi dia nggak puasa Ramadan, nggak sholat, nggak diterima juga haji. Jadi yang aulawiyat. Yang aulawiyat. Sekali lagi, yang aulawiyat itu syahadat nomor 1, yang kedua sholat, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga zakat, yang keempat baru puasa, yang kelima baru haji. Ini secara keurutan yang paling pokok dalam landasan Islam. Itu jamaah rukun Islam. Tolong ya, tolong keluarkan zakatnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan sedekah-sedekah terus. Sedekah ini sunnah. Karena banyak orang yang ngasih ke sana, ngasih ke sini, sedekah-sedekah, tapi bukan zakat. Zakat ini rukun Islam. Dan satu-satunya dari 5 rukun Islam yang muamalah kepada manusia, karena ibadah itu ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu syahadat, salat, puasa, haji. Ini hablum minallah. Urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Antum syahadat, fakir, miskin, kenyang tidak, Pak? Enggak. Antum sholat, tetangga antum yang nggak punya uang dapat uang nggak, Pak? Enggak. Antum puasa Ramadan 30 hari, anak yatim kenyang tidak, Pak? Enggak. Antum haji bolak-balik misalnya, atau umroh, tetangga antum senang tidak, Pak? Enggak senang, karena ente nggak pernah ngasih uang ke dia. Nggak pernah ngeluarin zakatnya untuknya. Tolong. Karena udah banyak yang bahas tentang puasa ya. Zakat. Tolong. Itu satu-satunya hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia. Hubungan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah ya sudah baik, kalau ke manusia tidak baik, tidak sempurna. Begitu juga orang zakat, tapi nggak pernah sholat, nggak syahadat, ya nggak diterima juga. Dua-duanya. Hablum minallah wa hablum minannas.
Sekali lagi jawab Allah Subhanahu wa taala, kalau yang di kantor ya tetap iktikaf. Walaupun nanti malam saja. Tolong diusahakan. Jadi keutamaan 10 terakhir Ramadan yang pertama ada 6 amalan. Yang pertama iktikaf itu sendiri. Antum iktikaf semalam di bulan Lailatul Qadar seolah-olah antum iktikaf 1000 bulan. Ya Allah. Yang kedua baca Quran. Antum baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar seolah-olah antum baca Quran non-stop selama 1000 bulan. Yang ketiga sedekah. Antum sedekah di malam Lailatul Qadar seolah-olah antum sedekah 1000 bulan. 83 tahun sedekah non-stop. Baca Al-Quran, terus baca Al-Quran 83 tahun, gak kuat Pak. Usia Bapak jenengan pinten? 55, belum 83. Belum ada di antara kita yang usianya sampai 83. Antum separuh, seperempatnya kan, sepertiganya. 55, kalau Pak Ali 47, masih setengahnya. Agar kita mendapatkan ibadah itu Ramadan kejar, Lailatul Qadar. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ya, beliau bersungguh-sungguh terutama di ganjil-ganjil melebihi yang lain. Dan sekali lagi boleh ngajak istri antum iktikaf, ngajak boleh. Tapi sekali lagi kalau menimbulkan fitnah lebih baik perempuan di rumahnya, ya, tetap di rumahnya iktikaf. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u ima'akum masajidallah. Wahai para ayah, wahai para suami, jangan engkau halang-halangi wanita-wanita antum, istri-istri antum, anak-anak antum, masjid-masjid Allah, jangan dihalangi. Wa buyutahunna khairul lahun. Namun salat di rumah-rumah mereka lebih baik. Semua salat itu untuk perempuan yang terbaik adalah di rumahnya kecuali dua. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Ini yang lebih baik yaitu di lapangan. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah menganjurkan wanita yang haid, wanita yang dalam pingitan itu untuk mengikuti apa? Idul Fitri, Idul Adha. Dan dianjurkan di lapangan agar wanita yang haid bisa mendengarkan khutbah. Dan bisa, tapi sholatnya enggak ya. Enggak ikut sholat karena haid. Ya. Itu saja yang boleh. Atau di masjid wanita. Kalau Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, Rasulullah membolehkan yaitu di iktikaf saja. Selain itu, yang lebih utama di mana? Di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing ya. Jamaah maka Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ingin usalli ma'ak. Ya Rasulullah, ana ingin beritikaf dengan engkau. Rasulullah pertama nggak ngizinin. Udah Rasulullah SAW bersabda, asta'dinu laki. Ya, karena engkau nanti iktikafnya di dalam pengawasanku. Artinya dengan mahramnya. Mahramnya Aisyah radhiyallahu anha, suaminya Rasulullah SAW. Dan di situ ada ayahnya juga, Abu Bakar radhiyallahu anhu iktikaf juga. Jadi aman. Ya. Namun kalau sendirian iktikaf, nggak ada mahramnya, ya, nggak ada yang nemenin, nah ini lebih baik di rumahnya. Kalau perempuan, mohon maaf, misalnya antum iktikaf, di sini ada perempuan, betul, misalnya. Kemudian ada yang baca Al-Quran, merdu banget. Antum penasaran nggak? Pak jenengan penasaran nggak? Penasaran. Pak Ali, mau penasaran, apalagi yang jomblo gitu kan. Itulah fitnah perempuan. Baca Qurannya merdu banget ya, ditungguin keluarnya, kemudian dibuntutinnya, nah ya gitu. Ini perempuan. Ya, lebih baik di rumah. Dapat Lailatul Qadar tidak dapat? Dapat, Pak. Perempuan itu di rumah. Lelaki yang berat, antum pengen dapat 27 derajat, 25 derajat, sholatnya harus berjamaah di masjid. Kalau perempuan di rumah dapat 27 derajat. Ini. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran, ayat 36, di surat ketiga, Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Sesungguhnya,
Lelaki tidak sama dengan perempuan. Begitu juga perempuan kewajibannya tidak sama dengan laki-laki. Gak sama sekali. Kalau lelaki, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala firmankan di Al-A'raf 31, wahai lelaki, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika masuk masjid. Pakailah wewangianmu yang terbaik ketika mau masuk masjid. Tapi kalau perempuan, nggak boleh pakai wangi-wangian. Dan sholatnya yang terbaik di rumahnya. Jadi itikaf. Yang kedua baca Quran malam nanti. Kalau baca Quran capek, zikir. Zikirnya terutama la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling agung di hadapan Allah tiada lain adalah mengesahkan Allah. Antum tahu surat Al-Ikhlas? Tahu ya surat Al-Ikhlas? Surat 100 berapa tuh? 12? Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu sekali baca itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali baca 2/3 Al-Quran. 3 kali baca seolah-olah khatam Quran. Ustadz, aneh udah khatam 5 kali. Kenapa? Aneh baca Al-Ikhlas 15 kali dan jadi udah khatam. Ya enggak kayak gitu. Habis itu enggak baca Quran. Kenapa jamaah? Sangat mulia. Karena di situ ada tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada mengisahkan Allah. Jadi zikir yang paling utama di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam yang lainnya yaitu ucapan la ilaha illallah. Setelah baca Quran kan kadang capek, Pak ya. Maka kalau kita diam sambil tiduran la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Enggak ada lagi. Yang paling agung. Yang kedua, selanjutnya itikaf. Terus apa lagi? Jangan lupa qiyamul lail juga, ya tarawih itu. Kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, madza aqul idza ra'aitu hadza lailatun min lailatul qadar. Ya Rasulullah, apa yang ana ucapkan ketika ana tahu ini malam Lailatul Qadar? Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca bareng. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah dosaku. Ini yang diperbanyak. Berapa bilangannya Allahu a'lam, terserah antum. Semakin banyak semakin utama. Setelah antum zikir setelah sholat maghrib, misalnya zikir yang muqayyad, yang setelah sholat ya, sampai selesai, setelah itu terus baca Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat lainnya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadikan wirid terus nonstop. Ini jemaah, karena yang kita cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lillahi mutaqa, sesungguhnya Allah menjamin ada orang-orang yang dimerdekakan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan, dan hanya Allah lakukan dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan. Itulah spesialnya Ramadan. Ada orang-orang yang seharusnya mereka menjadi penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla, dibebaskan orang-orang tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan jemaah. Jangan lupa 5 amalan agung puasa Ramadan, tarawih, qiyamul lail Ramadan, baca Quran di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, ditutup dengan iktikaf di bulan Ramadan. Ini jemaah. 5 amalan inilah yang insya Allah Ta'ala kalau kita serius mengamalkannya dan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Namun ada ancaman ya, dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Madarijus Salikin, malam yukfar fi Ramadan fala yukfar fi ghairihi. Seseorang kok di bulan Ramadan enggak diampuni oleh Allah,
Mana mungkin Allah ampuni dia di selain Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian perbanyak doa. Kita baca bareng-bareng. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabal mu'minin wal mu'minat minan nar. Nah, ini doa juga diperbanyak. Ya Allah, merdekakanlah diriku dari api nerakamu. Ya Allah, merdekakanlah ayah ibuku dari api nerakamu. Ya Allah, merdekakanlah istri-istriku dan keturunanku dari api nerakamu. Dan ya Allah, merdekakan kaum muslimin dan muslimat dari api nerakamu di bulan Ramadan. Karena kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, menerima bacaan Quran kita, menerima amal-amal saleh kita, menerima sedekah kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman shoma ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabal muslimina wal muslimati minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. Ada 5 menit untuk tanya jawab. Sekali lagi, mangga. Kalau kita merasa futur, males baca Quran, kan ada saat-saatnya di ending-ending itu godaan dunia, ya. Apa tuh diskon besar-besaran di mall dan lain sebagainya, 70 plus 25%. Plus 5% itu sampai lihat 75% plus 25% plus 5%. Gratis dong ini hampir. Hampir gratis itu. Ya Rob, rupanya enggak aneh. Yang tahu istri aneh itu, oh enggak kayak gitu Bi. Aneh kira 75 tambah 25 kan udah gratis. Ya, rupanya beda lagi aduh. Ya Rob, ini menggoda sekali. Tolong ya. Kemudian bagaimana? Sekali lagi Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika iman kita ngedrop. Karena di akhir ini ngedrop. Karena udah capek dari awal. Baca Quran capek, betul. Qiyamul lail udah capek, ya. Zikir udah capek. Sedekah udah habis duit. THR udah turun belum SBP? Belum, gimana Pak nih? Gimana nih Pak De? Jangan telat nih. Mohon ini. Pak Ali gimana Pak Ali? Usul nih. Jangan telat. Terutama pengennya nanti, hari ini turun, nanti malam tuh bagi THR. Ini ya, malam 23. Mohon maaf Pak Ali. Nah, bagaimana Rasulullah memberikan solusi kepada Mu'adz bin Jabal? Quli wahai Mu'adz, baca doa ini agar engkau tetap semangat. Kita baca bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ya Allah perbaikilah ibadahku padamu. Ini kalau udah futur banget, baca doa ini sesering mungkin agar semangat itu naik kembali. Allahu a'lam bishawab. Dan cari masjid-masjid yang ada orang-orang itikaf. Jangan antum itikaf sendirian. Habis itu antum ikut itikafnya sama HP. Iya benar. Cari masjid-masjid yang ada itikaf. Kalau di Jakarta Timur ini gampang ini. Al-Fatah, Jatinegara ini rame. Ini Abu Bakar nih dekat sini ini rame. Ini rame banget ini. Ini dekat lampu merah ini, Cawang ini, yang 3 lantai itu rame juga. Alhamdulillah. Nurullah Kalibata rame juga. Blok M rame banget itu. Nah ini
kita sepi. Nah, maghrib aja udah mulai sepi sekarang. Tarawih itu kadang berlima, berenam ya, malam ini sepi. Nggak ada. Nah, ini. Jadi kalau masjidnya sepi, keimanan turun. Tapi kalau rame, ngelihat teman baca Quran, bangun lagi, wah masya Allah. Alaikum bil jamaah, Nabi alaihissalam bersabda, perbanyaklah ikut jamaah. Ya. Nah ini agar semangat. Apalagi kalau antum sampai itikaf di Masjidil Haram, akan semangat lagi. Karena di sana orang nggak tidur, tidurnya siang, malamnya udah qiyamul lail, baca Quran terus. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan kata kekayaan itu banyak, bukan hanya sekedar emas atau perak ya, Iya. tapi juga bukan kekayaan orang bisa dalam bentuk saham atau barang-barang antik yang nilainya mungkin luar biasa fantastis. Nah, apakah itu juga bisa diperhitungkan dalam perhitungan zakatnya? Terus yang kedua, bisa dikasih tipsnya nggak, Ustaz, untuk bagi kita yang bekerja gitu ya, dalam proses menjalankan itikaf selama 10 hari, itu tipsnya seperti apa? Ya, kadang-kadang kita merasa suka bersalah Ustaz, pada saat kita sudah menjalankan itikaf, pagi harinya kita beraktivitas kembali kerja, kantor ngantuk luar biasa, dan mungkin kita terlambat tidur. Apakah itu juga kita takutnya zolim juga atas apa perusahaan itu ya, kita lalai menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Mohon tipsnya seperti apa bagi kita sebagai pekerja yang prosesnya menjalankan itikaf selama sebulan. Baik. Nah, kalau zakat ini pembahasannya kayaknya nggak cukup ya. Nah, mungkin kita pending karena nanti zakat lama sekali. Ini waktunya tinggal 5 menit. Yang pertanyaan kedua saja ya. Tips agar kita tidak berbuat zalim. Mohon maaf kalau sampai aneh nganjurin qiyamul lail nanti malam besok pada nggak kerja. Ini aneh dosa nanti ya. Karena ada kewajiban juga. Ada kewajiban dengan kantor yang sudah diatur, masuk jam berapa? 8, pulang jam 4 ya sekarang ya. Maka ini tetap ya, ini menjalankan kewajiban ini karena sudah bekerja sama dengan kantor. Kalau kita menyelisih waktu-waktunya tidak sesuai, ini termasuk ghish. Ghish itu termasuk korupsi. Mohon maaf, korupsi itu bukan hanya uang, korupsi waktu, korupsi tenaga. Mohon maaf, misalnya jam 1 sudah harus masuk, antum jam 1:04 masih nongkrong, ini 1/4 jamnya terhitung korupsi. Harta antum ada yang nggak halal di situ. Makanya perbanyak istighfar. Begitu juga, mohon maaf, kalau yang sampai qiyamul lail kok akhirnya menimbulkan mudarat pada kantornya, maka afdalnya antum iktikafnya semampunya. Jangan dipaksakan. Namun ada orang-orang yang beliau iktikaf namun dengan pekerjaan tidak terlalaikan, maka manggo. Jangan sampai kita mengabaikan kewajiban untuk mengikuti sunnah. Qiyamul lail, i'tikaf hukumnya sunnah. Antum kerja sesuai dengan waktu dan ketentuan kantor itu hukumnya wajib. Jangan sampai antum sholat qobliyah zuhur, habis itu nggak sholat zuhur. Kira-kira dosa nggak? Dosa, Pak. Anak qobliyah zuhur 4 rakaat, alhamdulillah. Habis itu assalamualaikum, qomat malah dia nggak sholat. Dosa. Iktikaf sunnah. Makanya jadi bos. Usaha sendiri, mohon maaf, jangan ngajarin. Aduh, mohon maaf. Ini berdikari. Antum bisa puas itu. Iktikaf, bahkan siang harinya tetap iktikaf, ini yang utama. Nanti ngambil cuti lagi besok bahaya juga. Jangan ya. Jangan ya. Tapi tetap wajib menjalankan apa yang menjadi kerja kita. Karena digaji, dibayar, time-nya jelas. Ya, dan Rasul bersabda al-mu'minuna ala syurutihim. Kalau seseorang sudah menandatangani syarat masuk jam 8 pulang jam 4, wajib dipenuhi. Dan ketika antum ngantuk karena alasan itikaf, ini malah mending gak usah itikaf. Mohon maaf ya. Kenapa antum kok gak ngerjain tugas ini? Nah itikaf tadi malam, ya Rab. Gak boleh kayak gitu. Ini yang wajib kerja, wajib. Mohon ya, wajib. Kepada manusia pun wajib, karena itu udah nazar, ada perjanjian sebelumnya untuk kerja sekian jam sekian, tetap harus. Oleh sebab itu,
tips ana ketika yang mau itikaf, kalau yang siangnya masih kerja, boleh. Tapi jangan sampai sepenuh malam yang akhirnya membuat orang itu tidak apa? Tidak fokus bekerja. Maka boleh. Terus, mohon maaf nih, baca Al-Quran di waktu kerja sehingga kerjaan terbengkalai itu juga boleh. Zalim. Tapi di waktu yang kosong untuk baca. Atau kerjaan antum udah selesaikan, waktu udah nggak ada kerjaan, mau ngapain daripada tidur baca Quran. Tapi kalau sampai merusak waktu kerja, kinerja jadi terganggu, etos kerja jadi tidak selesai pekerjaan itu karena alasan ibadah, maka ibadah sunnah itu menjadi malah hukumnya tidak mendapat pahala. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Nah, ini tolong ya, tetap kerja, maksimalkan. Yang mau itikaf nanti malam tafadhol, tapi kalau besok kok malah nggak kerja, jangan. Atau malah besok jadi tidur di kantor ngerjain tugas, jangan. Karena itikaf hukumnya sunnah, adapun kerja hukumnya wajib karena sudah ada perjanjian. Mungkin begitu Pak Ali. Tapi kalau besok ada yang ngantuk, mohon dimaklumi. Ya. Mohon dimaklumi. Siapa tahu nanti pada itikaf. Mohon dimaklumi. Anda juga mau itikaf begitu. Allah alam bisa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun zakat nanti karena terlalu luas. Cukup? Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga zalim, mohon maaf. Lewat 5 menit ya. Mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Siapa? Masya Allah.